Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Pada kesempatan ini, mendahului BRS hari ini, kami juga mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat Bapak Ibu sekalian. Kami akan memulai menyampaikan berita resmi statistik tingkat penghunian kamar hotel dan transportasi Kabupaten Kepulauan Aru bulan November 2023. Kita mulai dengan tingkat penghunian kamar hotel. Pada bulan November 2023, tingkat penghunian kamar hotel non-bintang itu ada pada angka 5,91 dan ini mengalami kenaikan secara month-to-month sebesar 1,33 poin dibanding Oktober 2023 dan secara year-on-year mengalami penurunan sebesar 0,47 poin dibanding November 2022. Kalau kita melihat menurut kelasnya, maka tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 1 pada bulan November 2023 ini adanya di angka sebesar 8,44%, yang mana secara month-to-month itu mengalami kenaikan sebesar 2,19 poin dibanding Oktober 2023, dan ini juga secara year-on-year mengalami kenaikan sebesar 2,36 poin dibanding November 2022. Untuk tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 2 pada bulan November 2023 ini tercatat sebesar 4,40%, artinya secara month-to-month mengalami 0,39 poin dibanding Oktober 2023. Dan secara year-on-year-nya mengalami penurunan sebesar 3,54 poin dibanding November 2022. Untuk tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 3 pada bulan November ini tercatat sebesar 8,43%, artinya secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 3,32 poin dibanding Oktober 2023 dan secara year-on-year mengalami kenaikan sebesar 7,85 poin dibanding November 2022. Untuk jumlah tamu yang domestik menginap pada hotel non-bintang pada bulan November 2023 ini tercatat sebanyak 273 tamu yang secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 6,64% dibanding Oktober 2023 dan secara year-on-year mengalami kenaikan sebesar 33,17% dibanding November 2022. Kalau kita lihat pada tamu asing yang menginap di hotel non-bintang di Kabupaten Kepulauan Aru pada November ini tercatat 0 orang, atau secara month-to-month itu mengalami kondisi yang sama dengan bulan Oktober 2023 yang juga 0%. Sedangkan year-on-year-nya tercatat penurunan sebesar 100% dibanding November 2022. Rata-rata lama tamu domestik menginap di hotel non-bintang pada Kepulauan Aru di bulan November 2023 ini tercatat sebesar 1,62 hari. Artinya secara month-to-month itu mengalami kenaikan sebesar 0,23 poin dibanding Oktober 2023 dan secara year-on-year mengalami penurunan sebesar 1,15 poin dibanding November 2022. Rata-rata lama tamu asing menginap di hotel non-bintang Kabupaten Kepulauan Aru November 2023 ini tercatat 0 hari yang kondisinya sama dengan bulan Oktober juga 0 hari. Namun secara year-on-year-nya mengalami penurunan sebesar 2,73 poin dibanding November 2022. Selanjutnya kita akan melihat pada perkembangan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Aru. Jumlah pesawat datang dan berangkat di Bandar Udara Rarguamar, Kabupaten Kepulauan Aru pada November 2023 ini tercatat sebanyak 24 unit. Yang jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2023 itu secara month-to-month-nya mengalami penurunan 11,11%. Namun secara year-on-year-nya mengalami peningkatan sebesar 41,18%
dibanding November 2022. Kita akan melihat juga jumlah penumpang datang dan berangkat di Bandar Udara Raguamar, Kabupaten Kepulauan Aru pada November ini. Untuk jumlah penumpang berangkat tercatat ada 1.144 orang yang secara month-to-month ini mengalami kenaikan sebesar 3,06% dibanding Oktober 2023 dan secara year on year mengalami kenaikan sebesar 2,88% dibanding November 2022. Untuk jumlah penumpang datang itu pada November ini tercatat sebanyak 1.089 orang, yang mana secara month-to-month-nya mengalami kenaikan sebesar 14,75% dibanding Oktober 2023 dan secara year on year juga mengalami kenaikan sebesar 1,21% dibanding November 2022. Untuk jumlah barang dan bagasi bongkar muat di Bandar Udara Raguamar, Kabupaten Kepulauan Aru, November 2023, tercatat untuk barang bongkar sebesar 12.669 kg dan ini secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 60,35% dibanding Oktober 2023 dan secara year on year mengalami penurunan sebesar 3,58% pada kondisi November 2022. Nah, sedangkan untuk barang muat tercatat pada bulan November ini sebanyak 11.170 kg yang mana secara month-to-month-nya ini mengalami penurunan sebesar 46,89% dibanding Oktober 2023 dan secara year on year-nya mengalami kenaikan sebesar 9,14% dibanding November 2022. Berikut kita akan melihat pada perkembangan transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan November 2023 ini. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Laut Yosudarso pada November 2023 ini tercatat sebanyak 90 unit, yang mana secara month-to-month-nya mengalami kenaikan 18,42% dibanding Oktober 2023, dan secara year on year-nya mengalami kenaikan juga sebesar 5,88% dibanding November 2022. Untuk jumlah penumpang naik turun di Pelabuhan Yosudarso pada bulan November 2023 ini, yang pertama jumlah penumpang naik itu tercatat sebanyak 4.643 penumpang, yang mana secara month-to-month-nya mengalami kenaikan sebesar 13,77% dibanding Oktober 2023 dan secara year on year-nya mengalami kenaikan juga sebesar 19,60% dibanding November 2022. Untuk jumlah penumpang yang turun tercatat pada bulan November ini sebanyak 4.160 penumpang, yang mana secara month-to-month-nya mengalami penurunan sebesar 22,45% dibanding Oktober 2023 dan secara year on year-nya mengalami kenaikan sebesar 59,33% dibanding November 2022. Selanjutnya kita akan melihat jumlah barang bongkar muat di Pelabuhan Yosudarso, Kabupaten Kepulauan Aru, November 2023. Pada bulan November ini untuk barang bongkar tercatat sebanyak 49.012 ton. Dan ini mengalami kenaikan secara month-to-month sebesar 776,47% dibanding Oktober 2023. Dan secara year on year-nya mengalami kenaikan yang cukup sangat signifikan juga, yaitu 331,82% dibanding November 2022. Untuk barang yang dimuat pada Pelabuhan Yosudarso pada November ini tercatat sebanyak 8.334 ton. Dan ini mengalami kenaikan secara month-to-month sebesar 215,20% dibanding Oktober 2023. Dan secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 23,87% dibanding November 2022. Demikian yang kami dapat sampaikan untuk berita resmi statistik di saat ini.
Biarlah data ini bisa dipakai untuk arah kebijakan ke depan dan memberikan manfaat yang lebih kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom.